Jadi makanya dibaca ayodon. Telah berkata juga. Nah, ini juga itu maf'ul mutlak, menguatkannya. Jadi maknanya adalah menguatkan gitu. Jadi kalau diartikan Jawanya itu kelawan maneh. Ya, jadi kelawan itu diartikannya kedudukan kalimatnya adalah maf'ul mutlak gitu ya. Jadi terima kasih Farman C6 ya. Oke. Aba Uji bab berapa Ustaz? Babnya bab 6, makolanya 13 Pak Uji ya. Insyaallah. Jadi kola ayodon, dia berkata juga. Nah, dianya siapa? Materi sebelumnya, makola sebelumnya. Makola sebelumnya adalah Hasan Basri ya. Beliau berkata juga di makolah selanjutnya ini. Makanya di sini kola ayodon. Ya, tidak disebutkan Hasan Basrinya. Oke, jadi kola fi'il madi dengan fa'ilnya huwa ayodon maf'ul mutlak. Ya, biasanya maf'ul mutlak itu sesuai dengan fi'ilnya ya. Kata dasarnya sama dengan fi'ilnya. Itu namanya maf'ul mutlak lafzi. Kalau tidak sesuai, tidak mengambil akar kata dari fi'ilnya, maka itu maf'ul mutlak maknawi. Gitu ya. Tindo barokah ya, barokallah, amin. Gitu ya. Jadi kola ayodon. Nah, maka karena kola itu butuh makulul kauli ya. Kola itu butuh makulul kauli. Makulul kauli itu harus kalimat. Maka depannya dibaca kalimat sebagai makulul kauli. Nah, di sini ada man. Man ini adalah isim syarat ya. Ada man isim mausul, ada juga man isim syarat. Cuman kalau man isim mausul itu jarang posisinya di awal kalimat. Begitu. Ya. Terus kalau man isim syarat bertemu fi'il mudhari menjazmkan. Ini kebetulan bukan fi'il mudhari ya. Fi'ilnya madi, jadi mabni ya. Makanya kita harus apa namanya? Harus jeli gitu. Ini mannya isim mausul apa isim syarat begitu. Ayodon, fi'il Ustadz bukan. Ayodon bukan fi'il. Ayodon itu isim ya. Ciri isim itu ada apa namanya? Ada tanwin ya. Itu ciri isimnya. Jadi ada tanwin. Oke ya. Jadi ayodon ini. Jadi man ya, ulangi lagi ya, tadi ada yang menanyakan ayodon itu fi'il, bukan fi'il ya Pak ya. Jadi ayodon ini adalah isim. Maf'ul mutlak itu isim ya. Kaidahnya maf'ul mutlak itu isim yang nasab masuk setelah kalimat sempurna. Yang dimaksud kalimat sempurna itu fi'il, fa'il, maf'ul bi. Dan dia berfungsi menguatkan fi'il. Begitu ya. Nah, makanya kola telah berkata ayodon juga. Nah, itu maknanya adalah makola sebelumnya. Ya, makola sebelumnya itu adalah Hasan Basri. Maka ini masih Hasan Basri. Begitu. Makanya kola ayodon. Begitu ya. Karena kola harus sempurna, maka butuh makulul kauli. Nah, inilah makulul kaulinya. Ma-nya adalah isim syarat. Bila di awal menjadi mubtada. Nah, tadi bagaimana cara membedakan isim syarat dengan isim mausul. Oke, Sinta Nur ya. Waalaikumsalam. Ahlan bikum Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Teh Mimin. Oke, semoga berkah. Oke. Jadi cara membedakannya kalau man isim syarat itu bertemu fi'il mudhari menjazmkan. Tapi ini kebetulan ketemunya fi'il madi. Nah, ini yang harus cerdas. Ya. Maka kita lihat, kalau emannya ini adalah bertemu dua kalimat, oke, maka isim syarat. Ya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya bertemunya satu kalimat, maka emannya isim mausul. Karena dia menjadi silah. Begitu ya. Nah, ini tahu ketemu dua kalimatnya dari mana? Ketemu fi'il lagi enggak?
Nah, begitu. Nah, di sini ada akoba. Nah, ini. Akoba ini yang memberitahu bahwa emaknya ini adalah isim syarat. Gitu. Lah ini kan fiil juga Ustaz. Nah, kalau ini fiil, karena ada wawu. Ya, berarti wawunya atop. Begitu. Tapi kalau ini tidak ada jeda. Oke, Bu Mimi terima kasih. Akoba ini fiil fiil madi. Ya. Maka inilah yang memberitahu bahwa emaknya ini adalah isim syarat. Begitu ya. Oke, Simotsuki Arashi. Assalamualaikum Ustaz. Oke, waalaikumsalam. Gitu ya. Jadi cara membedakan mana isim mausul dan mana isim syarat, pertama, kalau isim syarat itu selalu berada di awal kalimat. Ya. Kalau man isim mausul berada di tengah kalimat. Jarang berada di awal kalimat. Begitu ya. Biasanya kalau berada di awal kalimat ada keterangannya. Itu. Halo Bahri, Assalamualaikum Ustaz. Oke, Mbak Ana. Oke, maaf telat ya. Dari mana Mbak Ana? Masya Allah. Buya Asyuro, terima kasih banyak. Oke. Oh, Assalamualaikum. Malang hadir Ustaz. Sugionoku yang mulia. Subhanallah. Oke, Gus Rocker, subhanallah. Kok pakai ku ya, subhanallah. Semoga menjadi dekat